Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Pak Haji Umar telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 3 untuk mempresentasikan materi tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup berkah. Nah, ada dulu berkah. Sebelum masuk ke materinya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Iya, Perkenalkan, nama saya Azawiyah. Saya Naida. Wih, cakep. Saya Putri. Baik. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu menghindari diri dari sifat temperamental. Wih, itu materi banget kalian ini. Temperamental. Menghindari diri dari sifat temperamental atau godok. Pengertian sifat temperamental berasal dari kata godok, dari kata dasar tiba-tiba ya tibu godok. Menurut istilah, godok artinya sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang melakukan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila Magfiratin. Rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardu Wal ardi. wa ardu Iya. lil muttaqin. Iya, betul. Allazina yunfikun nabis saroni wa duroni wa tajiminal guido wal aftina aninas wallahu yuhibbul muslimin. Muhsinin. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Penyebab sifat temperamental. Ya, kan tempe ya. Tempe kan ya? Temperamental. Iya, temperamental. Faktor fisik jasmania. 1. Kelelahan yang berlebihan. 2. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. 3. Reaksi hormon kelamin. Wow. Faktor psikis rohania. 1. Ujub, bangga terhadap diri sendiri. 2. Perdebatan atau perselisihan. 3. Senda garam Nagarku. Senda gurau yang berlebihan. Tingkatan sifat temperamental. 1. Golongan marah berlebih ifrat, golongan yang kesulitan dalam mengendalikan amarah. 2. Golongan yang tidak memiliki sifat amarah tafrid, yaitu golongan orang yang tidak bisa marah. 3. Golongan yang mampu berlaku adil iktidal, golongan orang yang moderat yang berada antara ifrat dan tafrid. Cara menghindari sifat temperamental, yang pertama adalah membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan yang kedua merubah posisi. Merubah posisi ini yang dimaksud adalah ketika kita marah dalam keadaan berdiri, itu dianjurkan untuk duduk, dan kita marah dalam keadaan duduk, itu dianjurkan untuk berbaring. Dan yang ketiga adalah diam atau tidak berbicara. Yang keempat berwudu, dan yang kelima mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Manfaat menghindari sifat temperamental ini menghindari kebencian dan kemusuhan. Yang kedua membawa kebahagiaan, dan yang ketiga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Membiasakan perilaku kontrol diri. Pengertian kontrol diri secara bahasa mujahadah anak memiliki arti yaitu mujahadah sungguh dan anak berarti jiwa. Kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau hawa nafsu dari yang Pelajaran kalian juga nih. melanggar hukum Allah. Materi kalian juga. Implementasi sikap kontrol diri. 1. Memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. 2.
bersabar dalam mengambil keputusan. 3. Memperbanyak zikir kepada Allah. 4. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Berikutnya sikap kontrol diri. 1. Menjaga kehormatan diri. 2. Terhindar dari perilaku yang merugikan orang. 3. Menyelesaikan masalah dengan pikiran jernih. 4. Menjadi inspirasi bagi orang lain. Manfaat sikap kontrol diri. 1. Mampu menahan emosi. 2. Terhindar dari sifat rakus. 3. Terhindar dari kesalahpahaman. Yuk. Sementara perilaku berani membela kebenaran. Pengertian berani membela kebenaran itu secara bahasa syaja'ah berarti berani atau gagah. Syaja'ah merupakan suasana batinia yang direalisasikan di dalam sikap lahiriah. Untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala resikonya. Implementasi sikap berani membela kebenaran. 1. Berani menghadapi musuh di medan perang, jihad fisabilillah. 2. Berani mengatakan kebenaran. 3. Berani menyimpan rahasia. 4. Memiliki daya tahan tubuh kuat. 5. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Faktor membentuk sikap berani membela kebenaran. 1. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencintai kehidupan akhirat. 3. Tidak takut menghadapi kematian. 4. Tidak ragu dengan kebenaran. 5. Tidak materialistis. 6. Berserah diri kepada Allah. Lanjut. Jangan mudah-mudah. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran. 1. Manfaat bagi diri sendiri memiliki kualitas mental yang baik. 2. Manfaat bagi keluarga. Keluarga merasa aman, nyaman dan tentram. 3. Manfaat bagi agama, negara dan bangsa. Negara kita akan menjadi negara yang kuat. Baik, berikut adalah materi tentang bab 8. Apakah di sini ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat yang terkait materi ini? Ayo semangat. Materinya sama masalah kalian yang tadi. Silakan dihubungkan kolerasinya dengan materi ini. Luar biasa, banyak sekali. Biar kontrol emosi itu gimana? Kalau sebutkan tadi setiap bait ke bait itu berhubungan. Silakan. Ya, silakan. 3 penanya. Oke. Aku. What is the name? Ya, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa? Gilang. Oke, Gilang. Apa dampak negatif dari sifat godok yang tidak bisa terkendali? Ya, dampak negatif dari sifat godok yang tidak terkendali. Gilang. Oke. Nomor 2. Siapa namanya? Aku Sabrina Maulia Putri. Sabrina Maulia Putri. Sabrina. Nggak usah disuara aku mau nanya nih, kan kalau sekarang nih anak-anak remaja tuh apa-apa tuh pakai emosi gitu kan. Caranya nih, cara kita nih biar kita nggak biar kita tuh nggak emosi yang meledak-ledak, terus dari itu biar kita bisa tenang, bisa tenang selalu gitu, biar nggak temperamen sama orang terus, nggak berpikir buruk ke orang terus, itu gimana? Kasih. Ya, ini materi cocok. Yuk, yang kedua, satu lagi. Ya, silakan siapa nih? Haris. Siapa? Haris. Paris. Ya. Woi, bapak jauh-jauh jalan Apa yang dapat menghasilkan pahala yang besar bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya? Oke. Apa pahala yang besar? Apa yang dapat menghasilkan pahala yang besar Apa yang dapat menghasilkan? bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya? Oke. Oke, cukup 3 pertanyaan aja. Ya, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang Ramadan. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan pertanyaan tersebut. Dampak negatif perilaku marah atau gogok yaitu yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak rasional. Yang kedua, retak dan putus hubungan persaudaraan antar manusia. Dan yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Ya, al-ajalatu minasyaiton wa ta'uni minarrahim. Terkadang orang yang temperamental itu ngomong yang menyakitkan. Contoh, kamu adik kayak gitu, udah putus hubungan, kamu bukan adik saya. Contoh itu ya. Itu adalah al-ajalatu minasyaiton wa ta'uni minarrahim. Terburu-buru itu terbawa setan. Omongannya tadi kayak begitu. Makanya kalau omongan itu terjadi pada saat kamu berdiri, maka tadi ngomongnya harus dalam keadaan duduk.
Kalau duduk ini masih emosi, lesehan. Lesehan. Nanti baru berbaring. Baru dia nggak bisa udah salat. Susah diaturnya kayak gitu. Pertanyaan yang kedua dari Sabrina Polia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sabrina ya. Itu cara agar emosi tidak meledak-meledak. Sudah dijelaskan tadi kan, agar emosi tidak meledak-meledak itu yang pertama kita harus membaca taus. Tahu. Kita harus taus, dan yang kedua berwudu. Kita harus menjaga wudu kita biar kita tuh nggak gampang emosian gitu. Dan kita harus menerapkan sifat sabar dalam diri kita. Selain itu, kita juga harus menyerahkan semuanya itu ke Allah. Kalau misalkan lagi ada masalah sama orang nih, atau ada permasalahan yang berat lah gitu ke teman-teman atau ke saudara gitu, serahinnya ke Allah, curhatnya ke Allah, karena sebaik-baik curhat itu kan ke Allah, biar kita tuh dapat solusinya gimana. Kalau misalkan lagi ada permasalahan tapi malah curhatnya ke teman atau saudara, itu kan nanti malah bikin emosi, karena nanti malah adu nasib biasanya kalau kayak gitu. Itu yang bikin emosi kan. Jadi ya itu tawakal. Ya, Kasih. itulah Sabrina ya. Posisinya harus diserahkan la haula tadi. Kalau kurang la haula, kita udah serahkan la haula itu, ayat la haula, dia masih mengganggu kita dengan emosionalnya dia, langsung hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kaulah yang menjaga aku ya Allah, maka lindungi aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Gak berani dia mencelakai kita. Jadi dengan ucapan-ucapan ayat-ayat itu aja. Ya lanjut, ketiga. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Faris. Apa yang dapat Faris mana negara Faris? Ya. Apa yang dapat menghasilkan pahala yang besar bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya? Apa yang menghasilkan? Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133-134 menyebutkan keistimewaan orang yang dapat mengendalikan amarahnya, yaitu dengan menerima balasan pahala dan disediakan surga baginya. Ayatnya baca kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bulan Rajab ini materinya kepada ayat itu. Wasari'u, buru-buruanlah kamu ila magfirah, dengan ampunan Allah, wa jannatin arduha, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Tuh, kalau dia nyebut bagus begitu nak. Oke, sip, sudah bunyi waktunya. Sip, sekian. Baik, sekian dari kelompok